lari ke rumahnya tetangga tengah malam untuk minta bantuan. Gara-gara anaknya nenek jatuh di depan pintu kamar aku. Dan pas aku cek napasnya dia masih ada atau enggak, akhirnya hal yang gak aku mau terjadi juga. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Yeay, hari ini aku bahagia banget. Soalnya setelah sekian lama cucunya nenek yang super duper kaya itu nggak datang ke rumah neneknya, akhirnya hari ini dia datang juga dengan membawa banyak banget makanan. Terus makanan yang paling gong dia bawa di sini adalah mangga dan juga durian. Pokoknya aku merasa bahagialah kalau dia yang datang. Udah mau 2 tahun aku di Taiwan ini, aku nggak pernah makan yang namanya durian. Dan akhirnya sekarang aku bisa icip juga ini durian. Ini aku simpan untuk aku makan besok sama nenek. Tapi nenek nggak boleh banyak-banyak ya. Nenek harus sedikit gitu. Ya udah, setelah aku selesai makan raja dari segala buah, di sini aku mau lanjut untuk ngebersihin halaman yang ada di depan rumah. Soalnya halamannya ini kemarin sempat dikomplain sama anak majikanku. Jadi mau nggak mau hari ini aku harus ngebersihinnya daripada nanti dia datang terus akunya dikomplain lagi, kan repot urusannya. Sebenarnya kan kemarin aku udah ngebersihin ini rumput liar, tapi yang di bagian atas. Kemarin aku sempat disalahin sama anaknya nenek gara-gara aku ngebersihin rumput liarnya itu yang di bagian atas, bukan yang di bagian bawah. Akhirnya hari ini aku disuruh untuk ngebersihin yang di bagian bawah. Kalau aku tahu yang di bagian atas nggak bakalan dia komplain, mungkin aku udah ngebersihin yang di bagian bawah dulu. Tapi karena yang di bagian atas itu lebih rimbun daripada yang di bagian bawah, makanya kemarin aku ngebersihin yang di bagian atas. Nggak taunya malah disalahin. Cuma pan. Ya udahlah, udah terlanjur juga. Toh juga kamu mau ngeluh ke siapa, Yusriana? Ya lebih baik kamu lanjut kerjain aja lah sana, biar cepet selesai. Biar kamunya cepet istirahat juga nanti. Yuk semangat yuk. Untung aja hari ini cuacanya mendukung ya untuk aku kerja di luar rumah. Biasanya kalau jam segini itu kalau nggak panas ya paling hujan. Tapi alhamdulillah hari ini cuacanya itu lumayan bagus. Nah karena di sini aku nggak mau kotor, jadi aku mau pakai sarung tangan, pakai sepatu bot dan juga celemek biar tetap aman. Soalnya habis ini aku mau lanjut untuk pergi ngajak kalian buang sampah. Dikarenakan sampahku udah banyak. Ya biasalah, yang namanya jaga lansia pasti setiap harinya sampahnya itu pasti itu numpuk. Apalagi nenekku itu pakai pampers ya guys. Satu harinya bisa aku ganti sampai 6 bahkan sampai 7 kalian. Mantap. Ya udah, sambilan aku ngajak kalian ngebersihin rumput liarnya ini, aku mau lanjut ceritaku yang tadi. Iya, yang di awal video tadi itu guys, tentang anaknya nenek yang jatuh di depan pintu kamar aku. Dan suara dia jatuh itu gede banget, apalagi jatuhnya itu tengah malam. Kalau nggak salah sekitaran jam 2 malam. Saat aku sama nenek lagi tidur pulas lah pokoknya. Nah, pas akunya denger dia jatuh, akunya langsung kaget. Dan nenekku yang kurang pendengarannya aja bisa denger itu suara anaknya jatuh. Coba bayangin sebesar apa suaranya dia jatuh guys, sampai nenekku yang kurang pendengarannya aja bisa denger. Dan anaknya nenekku ini juga sempat minta tolong sama akunya. Dia bilang, "Ana, pangwo, Ana bantu aku." Dia bilang kayak gitu guys. Tapi di sana aku tetap nggak mau keluar ya, soalnya aku kira itu akal-akalannya dia doang. Biar akunya mau bukain dia pintu kamar. Dan di sana juga aku merasa takut, soalnya dia minta tolong ke akunya cuma 1 kali aja. Maksudku dia bersuara minta tolong itu cuma 1 kali aja. Nah setelah lumayan lama, akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar kamar. Soalnya suaranya dia itu udah nggak ada lagi guys. Aku takutnya nanti dia kenapa-kenapa. Dan bener dong, pas aku udah buka pintu kamar, aku kaget lihat dia yang udah tepar, yang udah berlumuran dengan deroh. Dan ternyata anaknya nenekku ini beneran jatuh guys. Ya akunya langsung panik lah di sana, soalnya selain dia berlumuran dengan deroh, dan aku sempetin juga untuk cek napasnya dia. Dan ternyata pas aku cek napasnya dia itu napasnya kayak nggak ada gitu. Ya akunya makin panik lah di sana. Akhirnya aku lari ke rumahnya tetangga untuk minta bantuan. Soalnya aku takutnya nanti aku yang dikira apa-apain dia. Nah setelah akunya nyampe di rumah tetangga yang ada di sebelah rumahku ini, aku langsung ketok pintunya dia sambilan aku bilang, "Permisi, tolong aku." Aku bilang kayak gitu guys. Tapi orangnya nggak kunjung keluar juga nih. Akhirnya aku pindah ke rumah tetangga yang lain. Mungkin tetanggaku yang satu ini nggak dengar aku minta tolong dikarenakan rumahnya itu gede banget. Akhirnya aku lanjut ke rumah tetanggaku yang banyak ronsokannya itu ya guys. Akhirnya setelah aku nyampe di sana, aku langsung minta tolong sama dia. Dan kebetulan
orangnya ini masih bangun. Ya udah, habis itu aku langsung minta tolong ke dianya. Aku langsung ngejelasin di sana kalau anaknya nenek ada jatuh. Terus pas aku periksa napasnya dia itu kayak napasnya udah nggak ada. Ya udah, kita berdua langsung lari ke rumahnya nenek. Boleh ngeluarin unek-unek saat lagi capek kayak gini nggak sih guys? Aku pengen ngeluarin unek-unekku yang sudah lama banget aku pendam. Ini sebenarnya bukan pekerjaan aku ya, tapi karena aku takut banget kena marah sama majikan, jadi mau gak mau aku harus mengerjakan ini semua. Terus pas aku sama dianya nyampe di rumah, dianya langsung kaget. Tetanggaku ini langsung kaget guys, lihat anaknya nenek yang udah berlumuran sama air merah. Aku nyebutnya air merah ya, biar aku nggak kena pelanggaran. Habis itu tetanggaku ini langsung cek napasnya dia, dan ternyata napasnya itu masih ada. Cuman jedanya dia untuk bernapas itu agak lumayan lama. Ya udah, tetanggaku ini langsung nyuruh aku untuk telepon 119 alias petugas ambulans. Soalnya di sana anaknya nenek pas dibangunin nggak mau bangun. Udah, setelah aku telepon petugas ambulans, dan gak lama dari situ petugas ambulansnya langsung dateng. Aku kiranya dia bakalan dibawa ke rumah sakit, gak taunya dia malah cuman diobati di rumah aja. Terus kata petugas ambulansnya, dia ini gak apa-apa, cuman air merahnya ini kenapa bisa belepotan kayak gini dikarenakan dia ada luka sedikit di kepalanya. Terus aku langsung nanya dong sama petugas ambulansnya, ini dia dibangunin gak mau bangun, emang kenapa? Habis itu petugas ambulansnya bilang dia ngantuk gara-gara dia terlalu banyak minum, coy. Astagfirullahaladzim. Dan bener dong, pas aku periksa ruang tamu ternyata botol minumannya itu banyak banget. Mana minuman yang dia minum malam ini itu adalah minuman yang lumayan mehong, yang satu tegukan aja bisa bawa dia merasa kayak melayang di atas dunia. Buset dah, udah capek-capek lari minta bantuan, nggak taunya kena prank juga. Ya udah, karena truk sampahnya udah datang, aku juga lupa kalau besok truk sampah libur, jadi mau gak mau aku harus pergi buang sampah dulu guys. Nanti aku lanjut pekerjaanku ini. Aduh, mana yang sebelah sini belum selesai lagi nih. Yang sebelah sini belum aku kerjain sama sekali. Yang di sebelah sana juga aku disuruh untuk ngebersihin. Buset, pekerjaanku banyak banget. Dan kalian tahu guys, tetanggaku itu masih khawatir sama anaknya nenek, dan tetanggaku ini nyuruh petugas ambulansnya untuk bawa anaknya nenek ke rumah sakit. Tapi petugas ambulansnya nolak dikarenakan dia ini nggak apa-apa, anaknya nenekku ini nggak apa-apa guys. Kenapa tetanggaku ini masih khawatir aja sama anaknya nenek walaupun udah dijelasin sama petugas ambulansnya kalau dia itu nggak apa-apa? Dikarenakan anaknya nenek ini tetap nggak mau bangun guys walaupun udah dibangunin sama petugas ambulansnya. Ya udah, habis itu untuk meyakinkan tetanggaku ini kalau anaknya nenek nggak apa-apa, akhirnya aku disuruh untuk ambil air sama petugas ambulansnya itu biar anaknya nenekku ini mau bangun. Ya udah, setelah aku pergi ambil air, aku langsung kasih ke dianya, dan petugas ambulansnya ini langsung siramin airnya itu ke muka anaknya nenek. Habis itu kalian tahu apa yang terjadi? Pokoknya di sana bikin sengakak-ngakaknya. Tapi untuk kelanjutan ceritanya ini aku lanjutin besok ya di video aku yang selanjutnya. Dikarenakan kalau aku ceritain hari ini durasinya itu udah nggak cukup. Ya udah ya guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia mendengarkan ceritaku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.